Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Rasari, dan kelompok saya yaitu beranggotakan ada Erika Francisca Hers, ada Denny Jamaludin, ada Go Yudit Marcel, ada Bima Sakti, dan ada Rezection Simbolon. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi. Baik, yang pertama bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Francisca Hers. Saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu sistem informasi pemasaran. Nah, sebelum itu, sistem informasi pemasaran itu adalah sistem informasi yang salah satunya sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Nah, di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi berdasarkan area fungsional. Nah, itu seperti apa? Yaitu sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan juga sebagainya. Beberapa sistem informasi fungsional yang umum. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Kemudian, sistem informasi keuangan atau finance information system. Sistem informasi manufaktur atau manufacturing product information system. Sistem informasi pemasaran, marketing information system atau MIS. Sistem informasi SDM, human resource information system atau HIRIS. Kita mengenal 4P dalam prinsip pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan barang atau jasa yang dibuat dan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada price. Sejumlah nilai yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada place atau tempat. Usaha yang dilakukan untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Merupakan usaha mengkomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat target pasaran. Saya Bima Sakti ingin melanjutkan materi tentang model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi pemasaran dibagi menjadi subsistem input pemasaran, subsistem output pemasaran, subsistem tempat, subsistem promosi, dan subsistem harga. Oke. Saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi pemasaran yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Model sistem informasi pemasaran. Pada dasarnya, sistem informasi pemasaran dibagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait sebagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi pada manajer terkait produk. Selanjutnya yang ketiga, subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Yang keempat, subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung pada pihak manajer terkait penjualan.
Dan yang keenam, subsistem harga adalah perangkat lunak yang akan memberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya adalah subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Kemudian selanjutnya adalah subsistem intelijen. Ya, subsistem intelijen ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat itu. Dan juga untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Yudit, yaitu komponen output pemasaran. Yang pertama, subsistem produk. Sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Yang kedua, subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Yang ketiga, subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dan produk yang dijual oleh perusahaan. Yang keempat, subsistem harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Yang kelima, subsistem bauran. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran.